Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembangkit lanjut untuk sistem interkoneksi, gitu ya. Jadi setelah kemarin kita melihat bagaimana kelebihan dan kekurangan serta masalah pada sistem interkoneksi, hari ini kita akan melihat beberapa istilah-istilah yang sering muncul untuk sistem interkoneksi. Nah, di sini yang pertama adalah mengenai kurva beban. Jadi di sistem interkoneksi kita akan melihat bahwa kurva beban ini adalah daya yang ditunjukkan untuk tiap waktu, seperti itu ya. Nah, jadi di sini ketika kita melihat sistem ini contohnya misal Jawa Bali gitu ya, Jawa Bali, Jakarta Banten, Jabar, Jateng, DIY. Nah, di sini bahwa beban puncak itu biasanya terjadi ketika mulai pukul 17.30 ya, untuk Jabar ya, sampai pukul 21.30. Ini di atas 12.000 megawatt seperti itu. Sedangkan untuk Jawa Bali secara umum gitu ya, beban siang dan beban malam itu hampir rata dan dia menurun pada dini hari seperti itu. Nah, karakter-karakter seperti ini itu harus bisa dilihat dan diramalkan gitu ya, karena dengan kita melihat kurva beban ini gitu ya, maka kita bisa mengetahui di sini contohnya adalah pembangkit 1 yang akan dijadikan baseload gitu ya, untuk menangani baseload, terus kemudian pembangkit 2 itu nanti akan baseload juga gitu ya. Batasnya yang ada di sini misal pada batasan pukul 18, tadi kalau di PDF tadi 17.30 ya. Nah, di pukul 18 ini kita sebut dia adalah peak load. Nah, ini contohnya adalah beban rumah tangga. Nah, di beban harian rumah tangga ini, peak load ini kita bisa menggunakan pembangkit 3 gitu ya. Pembangkit yang mungkin secara istilah yaitu adalah tidak efisien atau mahal secara ekonomis, atau mungkin lossesnya besar, tapi bisa kita operasikan saat-saat tertentu aja, yaitu contohnya yaitu adalah saat peak load seperti ini, seperti itu ya. Bisa juga ketika bebannya adalah beban perkantoran, maka biasanya siangnya yang tinggi gitu nilai peak load-nya. Nah, ini biasanya kita antisipasi juga bisa dengan menggunakan pembangkit-pembangkit yang istilahnya menggunakan cadangan berputar maupun cadangan panas, seperti itu. Nah, di kurva beban ini sendiri gitu ya, ini istilahnya biasanya dengan data yang ada di penyulang gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya single line diagram atau sistem interkoneksi gitu ya, nah di sini biasanya dia punya sistem 150 kV. Kalau di sini 20 kV, dia punya masuk ke feeder-feeder yang tertentu gitu ya. Ada ini contohnya feeder Lintau, feeder Sungaiang, feeder Express GH Batu Sangkar, feeder Limokaum, dan feeder Seitarap. Ini berada di GI Batu Sangkar. Nah, satu trafo ini 30 MVA ini dia berasal dari interkoneksi 150 kV. Nah, ini contohnya di GI tadi, GI Batu Sangkar gitu ya, GI Batu Sangkar. Ini langsung dari GI ya, yang ada di atas ini. Dia punya tadi 5 feeder gitu ya, 5 kaum. Nah, ada tiga trafo yang ada di situ. Nah, ini contohnya satu trafo dia 30 MVA gitu ya. Nah, ini masuk ke UPT mana pengelolanya gitu ya. Rasio CT-nya di sini untuk pengukurannya, karena nanti rasio CT itu digunakan untuk proteksi relay OCR gitu ya. Kabelnya
menggunakan XLPE artinya dia terbungkus gitu ya. Terus konduktornya yaitu adalah AAC, aluminium alloy untuk konduktornya 150 mili gitu ya. Panjang jaringnya 45. Dan di sini kita bisa melihat bahwa arus bebannya pada saat siang dan malam gitu ya, itu perbedaannya hampir 10 ampere gitu ya. Ini contohnya 1,43 megawatt sampai 1,68 megawatt. Sedangkan tegangannya akibat kenaikan daya ini tegangannya turun gitu ya, yang ada di tegangan ujungnya gitu ya. Sedangkan di tegangan pangkalnya ini perlu dinaikkan untuk mengkompensasi tegangan yang ada di ujungnya. Tegangan pangkal ini tegangan yang ada di GI gitu ya. Seperti itu. Nah, ini biasanya data yang lengkap seperti ini gitu ya. Kita bisa melihat di kurva bebannya yaitu adalah perbedaan antara beban siang dan beban malamnya gitu ya. LWBP, luar waktu beban puncak, yang siang waktu beban puncaknya yaitu ada di malam seperti itu. Nah, jadi untuk melakukan manuver-manuver kita juga pemindahan beban atau mungkin pemindahan sumber pembangkit seperti itu. Ini contohnya ada beberapa pembangkit yang 20 kV ya. Ada nggak di sini? Nah, ini PLTA masuk ke 20 kV gitu ya. Itu. Oh, tapi ini dia langsung masuk ke Oh iya, ini masuk 20 kV. Ini PLTA Batang Agam 3 kali 35 megawatt. Dimasukkan ke GI Payakumbuh. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat ini bisa untuk menghandle sebagai base load maupun peak load seperti itu. Nah, tadi contohnya kalau PLTA tadi digunakan untuk base load. Nah, di sini kita juga punya yang namanya yaitu adalah neraca daya gitu ya. Neraca daya ini adalah besarnya daya gitu ya. Besarnya daya yang dibutuhkan tadi kalau misalnya tadi kita hanya melihat secara graphical gitu ya. Nah, di sini kita juga harus melihat secara tabel gitu ya. Nah, jadi PLTA ini dia menghandle berapa megawatt, unit 1 berapa megawatt, unit 2 berapa megawatt, PLTU-nya berapa megawatt. Nah, jadi ketika dilakukan overhaul gitu ya atau mungkin perawatan gitu. Nah, maka kita bisa melihatnya tidak hanya secara graphical tapi juga secara tabel seperti ini. Nah, gitu, jumlah daya totalnya itu berapa dan daya yang hilang ketika terjadi maintenance atau terjadi gangguan itu berapa. Nah, ini diupdate di neraca daya ini. Kemudian istilah yang lain yaitu adalah faktor beban dan faktor kapasitas. Load factor ya untuk faktor beban ini. Yang kedua adalah capacity factor. Faktor beban atau load factor ini adalah istilah yang digunakan untuk bebannya, gitu ya, beban. Karena jadi beban rata-ratanya dibagi dengan beban puncaknya. Jadi beban puncaknya itu adalah ketika paling tinggi gitu ya. Kalau tadi misalnya beban yang ini puncak pada saat jam berapa ini, misalnya contohnya antara jam 18 sampai jam 6 pagi gitu ya. Itu puncaknya misal ketika jam 9 pagi, jam 9 malam gitu ya, jam 21. Nah, ini beban puncaknya itu nilainya berapa gitu, megawatt. Nah, di sini beban rata-ratanya berapa megawatt gitu ya. Dirata-ratakan antara pagi dan siang. Nah, rata-ratanya ini dia megawatt faktor beban, jadi tidak ada satuannya ya, kan coret megawattnya. Nah, apabila faktor bebannya tinggi gitu ya, faktor bebannya tinggi maka nilai puncaknya itu dia berbanding terbalik ya. Jadi antara faktor beban tinggi dengan beban puncaknya itu semakin rendah gitu ya. Jadi kalau misalnya dia tidak antara rata-rata dan puncak itu hampir
mirip gitu ya, maka faktor bebannya itu mendekati 1 gitu. Nah, sedangkan untuk faktor capacity-nya itu adalah menggambarkan pembangkitnya. Jadi produksi pembangkitnya gitu ya. Produksi pembangkitnya itu berapa, terus kemudian daya yang terpasang artinya ini terserap itu berapa, dikalikan 1 tahun gitu ya. 24 kali 365. 24 jam 365. Nah, karena dia satuannya adalah hour, energi gitu ya, makanya dikalikan 24 dan 365. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan untuk faktor atau istilah yang lain yang digunakan dalam pembangkitan, yaitu adalah faktor utilisasi gitu ya. Bagaimana kita bisa memanfaatkan pembangkit ini secara dia tinggi atau rendah. Jadi kalau misalnya faktor utilisasinya tinggi gitu ya, maka pembangkit ini biasanya diandalkan seperti itu. Nah, tapi faktor utilisasi tinggi ini nanti juga akan mempengaruhi maintenance-nya ya. Jadi ketika pembangkitnya ini sering digunakan, tentu saja maintenance-nya juga harus lebih sering gitu ya. Nah, pembebanannya ini nanti biasanya yang tertingginya dia bisa berapa, misal 90% atau mungkin dari kapasitasnya gitu ya, atau mungkin 100%, yaitu dibagi kemampuan alatnya. Jadi kalau misalnya dia efisiensinya misal hanya mengeluarkan mungkin 9 megawatt dari kemampuan alatnya 10 megawatt ya, karena umurnya mungkin atau karena mungkin operasi dari pembangkitnya memang harus seperti itu. Nah, maka faktor utilisasinya nanti juga mempengaruhi. Terus kemudian force outage rate. Nah, ini menggambarkan sering tidaknya pembangkit itu gangguan atau tidak. Jadi kalau misalnya sering gangguan gitu ya, maka efisiensinya menurun gitu ya. Force outage rate-nya efisiensi dalam sistem maksudnya ya. Tapi kalau efisiensi pembangkitnya sendiri biasanya dipengaruhi oleh input atau output dari pembangkitnya. Nah, force outage rate ini mempengaruhi pembangkit itu apakah akan nanti sering digunakan sebagai base load atau sebagai peak load gitu ya. Jadi kalau misalnya dia jumlah jam gangguan unitnya tinggi, maka biasanya bisa kita pakai sebagai peak load gitu. Terus kemudian selain istilah-istilah tadi, dalam interkoneksi kita melihat juga ini adalah neraca energi. Nah, neraca energi ini fungsinya adalah untuk menyusun anggaran operasional. Jadi ketika unit operasi siap operasi tapi tidak dioperasikan ya, cadangan berputar maksudnya ini ya. Jadi dia harus berputar gitu ya, harus menyala tapi tidak dimasukkan ke grid. Artinya dia tetap membutuhkan misal batu bara, tetap membutuhkan gas seperti itu, tapi tidak menghasilkan rupiah karena tidak dimasukkan ke grid gitu ya. Nah, ini cadangan berputar di sini aktif. Nah, terus kemudian dia unit beroperasi artinya masuk ke grid, dia menghasilkan menghasilkan revenue atau penghasilan. Nah, ini gangguan artinya dia mati dan tidak dimasukkan ke grid. Nah, ini artinya revenue-nya juga tidak ada. Menjalani pemeliharaan, maaf ini ya, kalau yang kuning ini pemeliharaan, kalau yang hijau ini tadi berputar ya. Jadi hijau itu harus beroperasi tapi tidak menghasilkan revenue gitu ya. Nah, ini contohnya. Jadi totalnya tentu saja adalah keseluruhan dari neraca energi ini gitu. Kemudian kurva beban ini di Indonesia masih menggunakan PLTU ya, karena kita masih menghasilkan PLTU yang cukup banyak seperti itu ya, baru kemudian PLTA, tapi tergantung musim juga apakah kemarau atau penghujan, baru kemudian PLTGU gitu ya. Nah, di sini untuk PLTGU itu kita sudah dijelaskan di masing-masing pembangkit ya, ada HSRG gitu ya. Terus kemudian di PLTG gas dan BBM bahan bakar minyak gitu ya. Jadi combine seperti itu biasanya digunakan untuk peak
gitu ya. Nah, di pembagian bebannya ini sendiri, apakah dia menggunakan PLTA, PLTU maupun PLTG gitu ya, itu tergantung dari optimal pembangkitan gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini optimalnya dari sisi harga gitu ya, dari sisi harga, maka pemilihan misalnya contohnya adalah PLTA ini 5 sen per kWh, terus kemudian base load 2 ini adalah 10 sen per kWh, terus kemudian ini juga 10 sen per kWh, maka kita tentu saja pilih yang paling murah terlebih dahulu gitu ya. Nah, baru nanti beban 1, beban 2, dan beban 3 ini nanti akan masuk ke peak load apabila di sini misal yang kapasitasnya kecil tapi mahal. Misalnya contohnya 10 sen per kWh. Nah, tapi juga tidak hanya dipengaruhi oleh harga, bisa juga karena efisiensi dan losses gitu ya, jarak dari pembangkit ke beban itu nanti menghasilkan losses gitu ya. Losses inilah yang nanti mempengaruhi operasional pembangkit gitu ya. Nah, sedangkan cadangan pembangkitan ini sendiri gitu ya, baik untuk cadangan saat base load maupun peak load gitu ya, ini ada 3 jenis gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya segitiga daya yang ada di sini gitu ya, untuk bebannya dia mengeluarkan watt gitu ya, sedangkan pembangkit itu mengeluarkan VA. Nah, kalau misalnya di sini beban reaktifnya itu nanti dia akibat dari interkoneksi ya gitu, biasanya dia bisa bertingkat seperti ini gitu ya, bertingkat. Jadi satu menghasilkan satu segitiga daya. Nah, ini VAR totalnya ini adalah Q total. Nah, S ini nanti akan menghasilkan beban daya total dari pembangkitan seperti itu. Nah, ini adalah daya yang di-handle oleh daya total yang ada di S ini, di pembangkit ini. Ya, tapi tentu saja akan menghasilkan Q total juga. Nah, Q total ini adalah yang harus di-handle oleh pembangkit. Jadi kalau misalnya dia berfungsi sebagai mVAR control gitu ya, mVAR control, maka dia akan menghandle nilai Q ini supaya dayanya tegangannya itu tidak melebihi dari yang regulasikan. Nah, di operasi pembangkit tadi yang saya katakan ada tiga jenis gitu ya. Cadangan panas siap untuk dinyalakan gitu ya. Contohnya PLTU dengan boiler menyala gitu ya. PLT waduk sudah penuh gitu ya, tinggal digelontorkan pembangkitnya gitu ya. Sedangkan PLT gas, nah itu gasnya sudah ada. Cadangan dingin dia idle atau mati gitu ya. Sedangkan cadangan berputar dia kondisinya menyala 24 jam. Tapi tidak masuk grid gitu ya. Jadi PLT boilernya menyala tapi tidak terhubung ke apa istilahnya grid gitu ya. Ini masih cadangan panas. Tapi kalau PLT boilernya terus kemudian uapnya dimasukkan ke turbin gitu ya, turbinnya menyala gitu ya. Ini cadangan berputar namanya. Gitu. Tapi kalau hanya PLTU boilernya saja yang menyala, tidak masuk ke turbin, itu cadangan panas. PLTU boiler masuk ke turbin, turbinnya menyala gitu ya, tapi tidak terhubung ke grid. Nah, itu disebut cadangan berputar. Menyala 24 jam tapi tidak masuk ke grid. Masuk ketika ada pembangkit yang lain gangguan, seperti itu. Nah, jadi di cadangan berputar ini gitu, karena dia harus menyala 24 jam, itu harus dibuktikan secara statistik gitu ya. Gitu. Ini akan secara naik secara tiba-tiba seperti itu ya. Ya, itu misal 1 kali selama 1 pekan lah, itu dia bisa langsung masuk seperti itu ya. Jadi tidak dinyalakan hanya saat terjadi kenaikan tiba-tiba. Jadi harus dinyalakan 24 jam. Nah, forecast atau peramalan ini diperlukan untuk pembangkit yang diperlukan secara cadangan berputar ini gitu ya, supaya tidak membuang-buang energi gitu ya. Karena boiler sudah dinyalakan, uapnya juga sudah dibuang gitu ya, tapi kalau misalnya ternyata ini tidak terbukti, ya secara statistik tidak diperlukan ya, sudah merugikan secara
revenue gitu ya. Tapi ya memang itu harus ditanggung karena misalnya daripada misal tadi kemarin ketika tiba-tiba terjadi kenaikan, tiba-tiba frekuensinya turun, lah itu bisa mengakibatkan pembangkitnya lepas untuk sinkron gitu ya. Nah, istilah-istilah yang lain yang belum menjadi di sini adalah load shedding gitu ya. Kemarin sudah disampaikan, yaitu adalah pelepasan beban untuk menghindari blackout. Jadi kalau misalnya beban ini hilang gitu ya, beban ini hilang, ini daripada pembangkitnya itu overload gitu ya, pembangkitnya ini overload, maka kita lepas bebannya satu persatu. Itu untuk menghindari lebih banyak pembangkit yang lepas seperti itu. Nah, kemudian untuk kurva input dan output ini nanti adalah dibahas di optimal pembangkit ya secara garis besar, artinya intinya yaitu adalah bagaimana rupiah per kWh yang nanti ini akan menjadi istilah penting gitu ya. Istilah penting rupiahnya ini apakah debit air ini rupiahnya 0? Tidak ya, karena air juga memerlukan biaya gitu ya. Berapa rupiah nanti akan dibayarkan ke BPWS, Balai Wilayah Sungai, ataupun pemanfaatannya yang nanti harus dipertanggungjawabkan gitu ya untuk rupiah per kWh-nya seperti itu. Ini namanya adalah kurva input per output. Besarnya yaitu adalah rupiah per kWh. Nah, ini tadi sudah disebutkan ada cadangan panas, dingin, dan cadangan berputar gitu. Sedangkan untuk perencanaan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja pembangkit gitu ya, ini mungkin masuk ke K3 gitu ya. Gitu. Sedangkan untuk operasional sistem pembangkit, yang pertama adalah ada pembebasan tegangan, pembebasan beban, konfigurasi jaringan, pusat pengaturan beban, dan otomatisasi. Nah, untuk pembebasan tegangan, gitu ya, pembebasan tegangan di sini, yaitu misal kita punya grid, gitu ya, sama yang ada di sini mirip lah ya, antara pusat pembangkit dan GI gitu ya. Jadi contohnya misal di A ini adalah GI gitu ya. Ini beban. Gitu. Nah, maka kita bisa melepaskan gitu ya. 2 A dan B terlebih dahulu gitu ya. PMT-nya A dan B bukan 4 dan 5-nya, bukan 4 dan 1, tapi ini harus terlepas terlebih dahulu. A dan B ini adalah pemutus yang memang sesuai rating dari feeder gitu ya. A dan B ini harus dilepas terlebih dahulu. Baru kemudian 1 dan 4. 1 dan 4 ini untuk melihat bagaimana apakah dia domain atau proteksi gitu ya. 1 dan 4. Nah, ini biasanya salah satunya dia terhubung. Jadi kalau misalnya dia terhubungnya yang atas ya yang atas dibuka gitu ya. Baru kemudian 2 dan 3. 2 dan 3 ini adalah PMT yang cadangan. PMT cadangan yang terhubung ke grid gitu ya, feeder. Nah, baru kemudian 5 dan 6 yaitu adalah ke grounding. Grounding ini terakhir. Nah, untuk masuk tegangan gitu ya, tentu saja ini untuk pembebasan tegangan. Tapi untuk masuk tegangan gitu ya, 5 dan 6 ini awal, baru kemudian 2 dan 3, baru kemudian 1 dan 4, baru kemudian A dan B, yaitu feeder dari gridnya. Nah, prosedur ini untuk pemberian tegangan ini urutannya terbalik ya, dari bawah ke atas, sedangkan untuk pembebasan dari atas ke bawah seperti itu. Sedangkan untuk pembebasan beban ini biasanya dilakukan di GI ya, di GI. Bagaimana membebaskan trafo dari beban. Ini contohnya juga ada, gitu ya. Nah, misal kita punya 2 bus, gitu ya. Nah, bus ini menghandle feeder A dan feeder
B. Ini contohnya bus ini punya couple bus gitu ya. Sedangkan trafonya ini contohnya ada trafo 1 dan trafo 2 gitu ya. Bus satunya ini digunakan, bus 2-nya juga digunakan. Nah, ini kita ingin mengosongkan bus 1, misal untuk maintenance bus 1-nya kita mau dilakukan perawatan, bus 1-nya semuanya dialihkan ke bus 2. Yang pertama adalah PMT bus 1-nya masuk dulu gitu ya. PMT bus 1-nya itu masuk gitu, baru bus 2-nya dilepas gitu ya. Jadi make before break gitu ya. Jadi masuk dulu baru dilepas. Jadi di handle oleh bus 2 langsung. Baru kemudian bus 2 trafonya ini masuk gitu ya. Yang 3 ini masuk, baru kemudian ini lepas gitu ya. Jadi beban dulu baru pembangkit. Kemudian CP couple-nya lepas karena ini supaya tidak bertegangan gitu ya. Bertegangan maka CP couple-nya lepas, baru PMT bus 2-nya lepas, baru PMT bus 1-nya lepas. Nah, urutan inilah ini yang digunakan untuk mengosongkan bus 1. Gitu ya, ini ada sisi. Nah, prosedur ini yang digunakan untuk membebaskan beban atau membebaskan bus dari GI. Gitu ya. Nah, kemudian untuk konfigurasi jaringan, ini tergantung dari GI-nya gitu ya. Ini bisa main protection atau dua-duanya dipakai bersamaan. Kalau contoh yang ini tadi, prosedurnya ini adalah yang digunakan untuk dua-duanya dipakai gitu ya. Dua-duanya dipakai. Atau rel ganda. PMT couple masih terbuka gitu ya. Nah, kemudian untuk konfigurasi jaringan yang lain, baik untuk jenis-jenis GI, ya nanti bisa dilihat di mata kuliah sistem distribusi. Seperti itu. Nah, di pusat pengaturan beban, gitu ya, di pusat pengaturan beban, yang untuk sistem interkoneksi ini, dia harus merencanakan operasi tadi, misal pembangkit 1 sebagai base load, pembangkit 2 sebagai peak load, seperti itu atau beban 1 dilepas, beban 2 dimanuver. Nah, itu perencanaan operasi ini harus diadakan. Dan pengendalian operasi itu juga dilaksanakan di sini, masuk keluar gitu ya, manuver-manuver itu harus dilaksanakan di pusat pengaturan beban. Baru kemudian dilakukan analisisnya seperti apa? Analisisnya apakah nanti ada frekuensi yang turun atau mungkin terjadi pembangkit yang overload seperti itu. Nah, ini adalah tanggung jawab dari pusat pengaturan beban. Nah, di pusat pengaturan beban ini kita harus punya yang namanya beban harian, beban bulanan, baru kemudian pembebanan optimal. Nah, pembebanan optimal yang nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya gitu ya, bagaimana suatu pembangkit itu disebut optimal. Optimalnya dari segi biaya atau dari segi losses atau dari segi efisiensi. Jadi optimal ini banyak jenisnya gitu ya. Banyak jenisnya gitu. Nah, optimalnya apa yang akan kita kecilkan gitu ya. Nah, di sini optimal termis tergantung kurva input output. Nah, ini recursive dynamic programming. Nah, metode ini rupiah per kWh-nya kita harus tahu dulu. Baru kemudian nanti ada economic load dispatch atau economic dispatch. Gitu ya. Nah, di sini economic dispatch. Tapi nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya gitu ya. Terus kemudian pengujiannya bisa menggunakan aliran daya. Kalau misalnya dia transmisi bisa menggunakan fast decouple, Newton Raphson atau Gauss Seidel gitu ya. Kalau sistem distribusi menggunakan forward backward gitu ya. Ada materinya di sistem distribusi. Baru kemudian profil tegangannya dalam sistem, apakah profilnya sudah sesuai dengan standar, dan untuk menentukan cadangan berputarnya, siapa yang menjadi cadangan berputarnya untuk peak load-nya. Seperti itu. Sedangkan fungsi selanjutnya yaitu adalah pelaksanaan dan pengendalian operasi, gitu ya. Mengoperasikan rencananya tadi yang sudah dibuat, dan jika terjadi perubahan beban menjadi lebih tinggi atau menjadi lebih rendah, gitu, operatornya harus tahu, oh ini kira-kira kalau misalnya bebannya hilang, pembangkit mana yang harus dilepas gitu ya, bebannya hilang, seperti itu. Pembangkit mana yang harus
tambahkan ketika bebannya naik seperti itu. Nah, itu prosedurnya seperti apa ini harus sudah dijelaskan dalam pusat pengaturan beban. Nah, di analisisnya dengan menggunakan bantuan SCADA, kita akan mengetahui bagaimana tadi ketika setelah dilaksanakan data-data yang terkait dengan tegangan, frekuensi, arus, nah itu bisa digunakan untuk hasil analisis seperti itu. Nah, beberapa program yang digunakan gitu ya, ada optimasi hidrotermis, operasi PLTA, komitmen unit. Nah, ini biasanya Excel gitu ya, atau mungkin menggunakan software simulasi gitu ya, software simulasi. Ada banyak software simulasi, program kontingensi juga bisa kita simulasikan gitu ya. Nah, arus hubung singkat juga bisa kita simulasikan gitu ya. Nah, ini di software-software ini atau program ini biasanya diwujudkan dalam bentuk Excel yang nanti akan kita lihat atau lihat pengaruhnya baik di SCADA software bawaan SCADA-nya dari pembangkitnya itu sendiri maupun di Excel-nya, baru kemudian nanti bisa kita aplikasikan di pembangkit tersebut gitu ya. Dan otomatisasinya data-datanya otomatis harus kita kemarin kalau misalnya frekuensinya penuh ya bisa kita pakai FO atau microwave ya untuk PMT, PMS atau pusat listrik, yaitu bisa PLTG, PLTA maupun PLTU gitu ya, bisa diolah datanya. Nah, di sini untuk kendala-kendala operasinya misal beban minimum maksimum pembangkit juga kita harus tahu, kecepatan perubahan bebannya, kenaikan bebannya kita juga harus paham bagaimana karakternya gitu dengan melakukan forecasting gitu ya. Sedangkan aliran daya dan profil tegangan juga harus kita simulasikan terus. Start stop unit pembangkitnya juga harus dikoordinasikan gitu ya. Disiplin untuk koordinasi ini sangat penting gitu ya. Sedangkan untuk tingkat arus hubung singkatnya, fault levelnya, masing-masing pembangkit, masing-masing GI itu kita juga harus tahu gitu ya. Nah, kalau misalnya terjadi hubung singkat yang terlalu besar yang tidak mampu dihandle oleh perangkat yang ada di GI, efeknya tentu saja nanti akan merusak sistem proteksi yang ada di GI maupun pembangkit. Nah, kemudian batas stabilitas sistem sesuai dengan WIL itu juga harus kita ketahui. Nah, pusat pengaturan beban seperti tadi yang tugasnya banyak seperti itu juga harus memperhatikan yang namanya cascade tripping, yaitu istilah yang digunakan untuk putusnya beban atau jaringan gitu ya, karena kondisi unbalance atau fasanya unbalance gitu. Nah, unbalance di sini artinya bukan fasa tidak seimbang, tapi unbalance di sini beban lebih besar dari supply. Maka efeknya frekuensi turun. Gitu. Nah, efeknya lagi bila frekuensi ini di bawah ketentuan standar gitu ya, maka grid ini atau sistem ini akan trip gitu. Nah, biasanya sebelum trip dilakukan load shedding gitu ya. Ini adalah prosedur yang digunakan untuk mencegah tripping gitu ya. Istilah load shedding di depan sudah dibahas ya. Nah, untuk mencegah cascade tripping ini solusinya gitu ya, solusinya yang pertama adalah harus melakukan peramalan gitu ya.
forecast beban gitu ya, permalan beban harian. Kemudian harus seimbang antara pembangkit dan beban gitu ya, ini harus seimbang. Kemudian reactive power reaktif supply pada pembangkit ya dan beban ini juga seimbang gitu ya. Kemudian monitor aliran daya menggunakan secadas tentu saja. Untuk mencegah line over. Tentu saja yang solusinya yang lain yaitu adalah prepare untuk emergency training prosedur. Nah, di sini baik untuk manuver maupun ketika terjadi tripping ketika frekuensinya turun seperti itu. Nah, itu prosedur-prosedur inilah yang bisa kita pelajari gitu ya untuk mencegah supaya tidak terjadinya cascade tripping seperti itu. Gitu. Baik, di sini adalah akhir dari mata kuliah sistem interkoneksi. Harapannya Anda paham bahwa dalam melakukan operasi pembangkit gitu ya, itu tidak hanya pada satu pembangkit saja, tapi juga harus melihat pada pembangkit-pembangkit yang lainnya gitu ya. Jadi kemarin untuk sistem interkoneksi ya, ini yang di atas ya. Ada. Nah, ini itu tidak hanya PLTU saja. Kalau di pembangkit satu kita hanya melihat satu PLTU saja, PLTGU saja, PLTA saja. Nah, di sini kita akan melihat keseluruhan gitu ya, pengetahuan Anda tentang analisis Anda tentang perangkat-perangkat yang ada di GI apa saja, perangkat-perangkat yang di PLTU apa saja. Nah, ini akan kita gabungkan dengan pengetahuan Anda tentang keseluruhan sistem. Nah, di sini kita bisa menganalisis apakah pembangkit ini optimal atau tidak, bagaimana pengaruhnya losses, seperti itu. Nah, itulah nanti akan dibahas pada kuliah-kuliah selanjutnya di pembangkit lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.